Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semuanya, serta Ibu Nurul Fadilah sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zamzami Al-Fair, Gideon Butar-Butar, Ivan Darmansyah, Zarwa Isanda, Fitria Lutfi Syarani, dan Hairul Ikhwan ingin mempresentasikan sebuah topik yang terkait dengan kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif mahasiswa. Sebagai mahasiswa, mungkin kita sering mendengar istilah hak dan kewajiban dalam warga negara, dalam kewarganegaraan. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa artinya? Dan lebih penting lagi, bagaimana kita sebagai mahasiswa menjalankan peran tersebut dalam kehidupan nyata? Dalam presentasi ini, kami akan menggali lebih dalam tentang hak dan kewajiban warga negara menurut konstitusi, kemudian melihatnya dari perspektif mahasiswa, sebagai generasi muda yang diharapkan menjadi agen perubahan sosial dan penjaga nilai-nilai demokrasi. Baik, kita masuk pada latar belakang dari permasalahan yang kita bahas pada saat ini. Hak dan kewajiban warga negara selalu menjadi topik penting dalam ilmu hukum, politik, dan pendidikan kewarganegaraan, di mana menurut berbagai kajian, hak warga negara menyediakan jaminan bagi kebebasan dan kesejahteraan setiap orang, dan di mana juga memiliki kewajiban untuk menuntut setiap warga negara untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dan mendukung pembangunan nasional. Nah, dari berbagai fakta sosial dapat menunjukkan bahwa mahasiswa sering terlibat dalam kegiatan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, seperti aksi advokasi sosial, kampanye HAM, dan diskusi publik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka berkembang, terutama ketika menyangkut isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui kajian ini, diharapkan kita dapat terlihat sejauh mana mahasiswa memahami perannya sebagai warga negara, baik dari sisi hak yang mereka miliki maupun kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahwa. Zahwa, untuk dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk rumusan masalah dari topik yang kami bahas, yaitu yang pertama, bagaimana mahasiswa memahami hak-hak mereka sebagai warga negara. Yang kedua, bagaimana mahasiswa menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana mahasiswa memahami hak-hak mereka sebagai warga negara. Lanjut, yaitu tujuan. Untuk tujuan dari topik ini sendiri yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana mahasiswa memahami hak-hak mereka sebagai warga negara, dan kedua itu menggambarkan sejauh mana mahasiswa melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran mahasiswa terhadap hak dan kewajiban, dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi dan fakta saat ini terkait sikap mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai warga negara. Baik, terima kasih untuk Zahwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitria. Untuk Fitria, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan uraian teoritis tentang Pancasila. Pancasila dipahami sebagai dasarnya yang mengarahkan cara bangsa Indonesia berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilai di dalamnya bukan hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi rujukan dalam kehidupan warga negara sehari-hari. Setiap sila menyimpan makna yang menuntun masyarakat untuk hidup saling menghargai, adil, dan bertanggung jawab. Bagi mahasiswa, Pancasila berfungsi sebagai pijakan etis yang membantu melihat hubungan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dijalankan. 5 sila tersebut memberi gambaran bahwa kehidupan bernegara tidak hanya soal menuntut hak, tetapi juga bagaimana seseorang turut berperan menjaga keharmonisan, mendukung kepentingan bersama, dan menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Berikutnya, saya juga akan menjelaskan tentang analisis hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif mahasiswa. Mahasiswa umumnya telah memahami hak-haknya seperti memperoleh pendidikan dan menyampaikan pendapat. Namun, pemahaman tersebut belum selalu diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban seperti disiplin, kepatuhan terhadap aturan, dan kepedulian sosial. Perkembangan teknologi dan budaya digital mendorong mahasiswa menjadi lebih aktif dalam menyuarakan pendapat, khususnya melalui media sosial, tetapi juga menuntut tanggung jawab dalam
menjaga etika, menghormati perbedaan pendapat, dan menyaring informasi secara kritis. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu diperkuat melalui penanaman nilai Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami bahwa hak dan kewajiban harus berjalan sesuai seiring agar tercipta kehidupan bernegara yang harmonis. Baik, terima kasih untuk Fitria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zamzami. Kepada Zamzami dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data pendukung. Data pendukung tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara dan mulai menyadari pentingnya peran demokrasi. Dibuktikan dengan yang pertama itu ada lebih dari separuh mahasiswa memahami hak-haknya, dan yang kedua partisipasi pemilih muda yang mencapai 56% dalam pemilu 2024. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara pemahaman hak dan pelaksanaan kewajiban sosial serta kebutuhan untuk peningkatan lebih lanjut di bidang literasi digital. Yang pertama itu ada tingkat keterlibatan dalam kewajiban sosial masih lebih rendah dibandingkan pemahaman hak. Yang kedua, ada tingkat literasi digital berada pada kategori sedang, mengindikasikan bahwa meskipun kemampuan mengelola informasi sudah cukup baik, perlu peningkatan untuk membentangi diri dari misinformasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang infografi pada gambar di samping. Infografis dari gambar tersebut berisi informasi mengenai hak dan kewajiban warga negara, yang dimana hak itu adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu. Serta kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Baik, terima kasih kepada Zamzami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ikhwan. Kepada Hairul Ikhwan, disilakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan yaitu hasil observasi. Jadi hasil observasi menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi di kalangan mahasiswa terkait hak-hak mereka, seperti di poin pertama yaitu ada pemahaman hak kuat. Mahasiswa cukup paham tentang hak-haknya dan aktif dalam pemanfaatan kebebasan berekspresi. Ditunjukkan dengan keberanian menyampaikan pendapat, aktif berdiskusi, baik di kelas maupun di media sosial. Namun, kesadaran ini belum diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban yang merata. Di poin pertama ada pelaksanaan kewajiban belum merata. Terdapat mahasiswa yang rajin mengikuti perkuliahan, mematuhi aturan kampus, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Namun, ada juga yang kurang disiplin atau kurang peduli pada tanggung jawab akademik dan sosialnya. Di poin kedua, ada pengaruh media sosial signifikan. Mahasiswa mudah terpengaruh oleh informasi yang cepat beredar di media sosial, meskipun dapat membantu memahami isu nasional. Hal ini juga berisiko menimbulkan kesalahpahaman bila informasi tidak disaring dengan baik. Oke, baik, selanjutnya. Yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif mahasiswa, pemahaman terhadap hak umumnya sudah cukup baik, seperti hak berpendapat dan hak memperoleh pendidikan. Namun, kesadaran dalam menjalankan kewajiban seperti disiplin belajar, menaati aturan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial masih perlu ditingkatkan. Peran pendidikan kewarganegaraan serta nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk menumbuhkan keseimbangan antara
pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban agar terciptanya warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter. Baik, terima kasih untuk Herul Ikhwan. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.